Coba kalian perhatikan peta kuno Eropa abad pertengahan ini. Di bagian samuderanya yang luas, apakah kalian menemukan titik koordinat yang presisi? Melainkan, yang kalian lihat, gambar naga laut, gurita raksasa, dan makhluk-makhluk mengerikan. Bahkan makhluk tersebut, ada yang digambarkan, sedang menelan kapal para penjelajah. Maka, timbul pertanyaan, apakah para kartografer dulu cuma iseng saja, atau mereka beneran tahu sesuatu yang kita gak tahu dan belum terungkap? Dan, apakah kalian tahu, selama berabad-abad, bangsa Eropa hidup dalam ketakutan kolektif yang nyata? Mereka bangsa Eropa benar-benar percaya bahwa lautan di ujung timur adalah wilayah kutukan, tempat di mana air laut bisa mendidih secara misterius, dan tempat di mana monster purba bersiap mencabik siapa saja yang berani lewat. Kenapa bangsa Eropa bisa hidup dalam ketakutan itu? Bukti pertama datang dari mahakarya kartografi tahun 1539 bernama Carta Marina, peta yang dibuat oleh seorang pemuka agama sekaligus sejarawan asal Swedia bernama Olaus Magnus. Peta ini bukan sembarang peta dekoratif. Carta Marina merupakan salah satu dokumen paling sahih yang menggambarkan wilayah laut utara dan timur Eropa. Jika kita zoom in ke beberapa lautnya, di sana penuh dengan gambar priestess, paus pembunuh versi monster, gurita raksasa, hingga ular laut sepanjang puluhan meter yang digambarkan sedang membelah kapal kayu para penjelajah. Bagi pelaut abad ke-16, gambar-gambar ini adalah peringatan nyata bahwa salah navigasi, nyawa taruhannya. Namun, apakah memang ada sebuah fakta sejarah yang sengaja disembunyikan tentang monster-monster menyeramkan di dalam peta itu? Apakah monster itu nyata, atau hanyalah fiksi, atau memang bagian dari salah satu operasi propaganda psikologis dan intelijen ekonomi terbesar paling rahasia dan paling sukses yang pernah dirancang oleh manusia? Apakah peta bergambar monster itu hanya sebuah konspirasi purba yang sengaja diciptakan untuk satu tujuan, yaitu menyembunyikan letak asli kepulauan yang kaya raya, agar peta rute jalannya tidak pernah jatuh ke tangan bangsa barat? Atau ini hanya taktik licik dan sebuah dongeng yang mampu mengendalikan ekonomi dunia? Sebelum dilanjut, like and subscribe terlebih dahulu channel ini. Mari kita bahas. Yang kalian lihat dan mungkin yang kalian pikirkan, ini cuma gambar, paling itu cuma taktik biar petanya kelihatan estetik aja buat dijual. Eits, tunggu dulu. Seorang peneliti dari Library of Congress, Chad Van Duzer, menerbitkan buku super menarik lewat British Library pada tahun 2013 yang berjudul Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps. Lewat riset mendalamnya, Chad Van Duzer membongkar fakta bahwa monster-monster di peta abad pertengahan itu bukan sekadar hiasan atau decorative embellishments. Makhluk mistis itu merupakan representasi psikologis dari ketakutan nyata manusia akan wilayah laut yang belum dipetakan, alias uncharted waters. Ditambah, monster-monster ini seringkali merupakan interpretasi salah kaprah dari hewan laut nyata yang belum mereka kenal, seperti paus sperma atau cumi-cumi raksasa, giant squid. Nah, ini yang paling legendaris. Kalian pasti pernah dengar istilah Hixan Dragons, atau dalam bahasa Inggrisnya Herbie Dragons. Di sini ada naga. Kalimat Latin ikonik ini bukan mitos belaka, tapi beneran tertulis di Hunt Linux Globe, keluaran tahun 1504. Salah satu bola dunia tertua yang pernah ditemukan manusia.
Menariknya, kalimat peringatan ini diletakkan tepat di pesisir sekitar Asia Tenggara. Wilayah Nusantara dinilai sebagai area yang sangat berbahaya, asing, dan dipenuhi oleh monster mengerikan. Apakah yang mereka maksud itu komodo, gurita raksasa perairan tropis, atau sesuatu yang lain? Sampai sekarang, tulisan itu tetap jadi salah satu misteri kartografi paling keren sepanjang sejarah. Untuk memahami mengapa propaganda ini lahir, kita mundur beberapa ratus tahun ke masa di mana bumbu dapur atau rempah memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada nyawa manusia. Untuk video tentang lada putih Bangka, bisa kalian lihat dari link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Pada waktu itu, di Eropa abad pertengahan, lada, cengkeh, dan pala bukan sekadar penyedap makanan. Rempah merupakan simbol status tertinggi, pengawet daging di musim dingin, dan bahan utama obat-obatan medis. Harganya di pasar Eropa sangat tidak masuk akal, seringkali setara dengan berat emas murni. Namun, ada satu masalah besar bagi bangsa Eropa, yaitu mereka sama sekali tidak tahu dari mana komoditas berharga ini berasal. Disinilah peran para tokoh utama di balik tirai, yaitu para pedagang Arab kuno, Persia, dan India kuno. Mereka adalah perantara atau middleman ulung. Merekalah yang berlayar langsung ke Kepulauan Nusantara, membeli rempah langsung dari sumbernya dengan harga murah, lalu membawanya melintasi jalur maritim yang dirahasiakan, sebelum memindahkannya ke jalur darat menuju perbatasan Eropa. Bagi para saudagar kuno ini, koordinat geografis Nusantara merupakan aset terbesar mereka, di mana sebuah rahasia dagang bernilai miliaran dolar. Mereka sadar jika bangsa Eropa yang memiliki armada militer besar sampai tahu bahwa rempah-rempah ini tumbuh melimpah di sebuah kepulauan tropis yang sebenarnya bisa diakses dengan mudah lewat jalur laut lepas, maka monopoli bisnis yang telah menghidupi garis keturunan mereka selama ratusan tahun akan hancur dalam semalam. Rahasia ini harus dijaga ketat, dan cara terbaik untuk menjaga sebuah rahasia adalah dengan menanamkan ketakutan. Dalam catatan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi tentang The Cinnamon Bird, bahwasanya sejarawan Yunani kuno mencatat bahwa ketika pedagang Arab membawa kayu manis, cinnamon, ke Eropa, mereka mengarang cerita luar biasa. Mereka mengklaim kayu manis tidak tumbuh di pohon biasa, melainkan diambil dari sarang burung raksasa yang berada di tebing kapur vertikal yang tidak bisa dipanjat manusia. Mereka harus menggunakan siasat umpan daging berat agar sarang burung itu jatuh ke tanah. Taktik kebohongan ini dicatat resmi dalam literatur klasik dunia sebagai cara menjaga rahasia lokasi. Sedangkan catatan sejarah Pliny the Elder, Naturalis Historia, abad ke-1 Masehi, ilmuwan Romawi, menyatakan secara terbuka dalam bukunya bahwa para pedagang Arab sengaja menciptakan dongeng-dongeng palsu, fables, tentang monster, ular berbisa, dan burung buas yang menjaga tanaman rempah-rempah. Pliny menulis bahwa dongeng ini diciptakan murni untuk menaikkan harga jual di pasar Kekaisaran Romawi dan menakuti orang Eropa agar tidak mencoba mencari jalannya sendiri. Para pedagang Arab kuno ini tidak menggunakan pedang atau meriam untuk menghalau bangsa Eropa. Mereka menggunakan senjata yang jauh lebih mematikan, yaitu teror psikologis. Setiap kali mereka singgah di pelabuhan transit seperti Alexandria atau Konstantinopel, mereka mulai menghembuskan cerita-cerita fiktif yang mengerikan kepada para penjelajah, kartografer, dan ilmuwan barat yang haus akan informasi. Mereka menyebarkan dongeng bahwa pohon-pohon cengkeh di timur tumbuh di hutan beracun yang dijaga oleh ular-ular terbang berbisa.
Mereka juga mengarang cerita tentang bagian lautan di selatan Asia yang tidak berdasar, di mana terdapat pusaran air raksasa yang dihuni oleh naga-naga laut purba. Naga yang sanggup meremukan lambung kapal terbesar sekali, hanya dengan sekali lilitan. Cerita-cerita ini dihembuskan begitu konsisten dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain oleh kelompok pedagang yang berbeda. Hebatnya, taktik ini berhasil sepenuhnya. Para pembuat peta di Eropa menelan mentah-mentah cerita tersebut. Mereka mulai menggambar monster-monster ini di atas peta resmi kerajaan mereka dengan peringatan terkenal, Hexan Dragons, yang artinya, di sini ada naga. Ketakutan psikologis ini sukses menghentikan ambisi navigasi bangsa Eropa selama berabad-abad. Mereka memilih membayar mahal kepada para pedagang perantara daripada harus mati konyol di telan naga laut di ujung bumi. Dalam buku Southeast Asia in the Age of Commerce, pada tahun 1450 sampai 1680, oleh Anthony Reed, tahun 1993, yang menjelaskan bagaimana rute perdagangan dari kepulauan rempah seperti Maluku atau Sumatera sengaja diputus informasinya di pelabuhan transit seperti Gujarat, Aden, dan Alexandria. Bangsa Eropa hanya berinteraksi dengan pedagang perantara, middleman Arab dan Fenisia, sehingga asal-usul geografis pala dan cengkeh tetap menjadi misteri absolut di Eropa hingga tahun 1500-an. Bangsa Fenisia juga memiliki kontribusi terhadap propaganda ini. Meskipun bangsa Fenisia tidak menggambar peta monster, taktik propaganda mereka di masa lalu melahirkan rantai mitos yang akhirnya divisualisasikan oleh Olaus Magnus pada tahun 1539, di mana cerita-cerita tersebut bertransformasi hingga masuk ke dalam Carta Marina. Fenisia atau Phoenicia terletak di wilayah Levant, yang sekarang menjadi wilayah pesisir negara Lebanon, Suriah, dan Israel Utara. Pusat peradaban mereka yang paling terkenal berada di sepanjang pantai timur Laut Mediterania. Bangsa Fenisia tidak membangun satu kekaisaran terpusat, melainkan sebuah konfederasi kota-kota maritim yang merdeka. Bangsa Fenisia juga mendirikan pelabuhan koloni raksasa di Afrika Utara yang sangat terkenal dalam sejarah Romawi, yaitu Kartago, sekarang berada di Tunisia. Mengapa mereka sangat terkenal? Penguasa Laut Mediterania, jauh sebelum bangsa Arab, Portugis, atau Spanyol, yang merekayasa jalur laut, bangsa Fenisia merupakan pelaut paling tangguh antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Bangsa Fenisia juga pencipta alfabet modern. Mereka menciptakan alfabet Fenisia yang menjadi cikal bakal huruf Yunani, Latin, yang kita gunakan saat ini, Arab, dan Ibrani. Bangsa Fenisia merupakan pedagang internasional pertama yang menguasai komoditas mewah, seperti kain ungu Tirian, pewarna dari siput laut, kaca, kayu aras, sider, serta rempah-rempah eksotis yang mereka dapatkan dari pedagang Timur Tengah. Kehancuran bangsa Fenisia tidak terjadi dalam satu peristiwa, melainkan proses panjang selama berabad-abad. Bermula dari penaklukan militer Kekaisaran Asyur dan Babilonia, abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi. Kehancuran total wilayah asalnya oleh Alexander Agung, 332 sebelum Masehi, hingga akhirnya dihabisi oleh Kekaisaran Romawi. Setiap kebohongan memiliki masa kedaluarsa. Pada abad ke-15, lanskap politik berubah total. Ketika Kesultanan Utsmaniyah merebut Konstantinopel dan menutup jalur darat hingga membuat Eropa pun terdesak, harga rempah melonjak hingga 1000%. Rasa lapar akan keuntungan
mengalahkan rasa takut mereka akan monster. Lalu, datanglah era The Age of Discovery. Di bawah perintah kerajaan, para pelaut seperti Vasco da Gama nekat memulai ekspedisi laut lepas, berlayar memutari Tanjung Harapan di Afrika, menantang mitos yang selama ini mengurung mereka. Dan disinilah plot twist sejarah itu terjadi. Ketika armada Portugis berhasil menembus Malaka pada tahun 1511 dan berlayar menuju Maluku, mereka tertegun. Peta yang selama ini dipenuhi gambar monster ternyata keliru. Tidak ada air laut yang mendidih. Tidak ada naga raksasa yang mengepung kapal mereka. Sebaliknya, mereka justru disambut oleh lautan tropis yang hangat, tenang, dan pulau-pulau hijau yang penuh dengan pohon kehidupan. Saat itulah bangsa Eropa sadar, mereka telah dibohongi oleh sebuah propaganda dongeng selama ratusan tahun. Kehancuran monopoli ini juga divalidasi oleh kronik Portugis, Suma Oriental, milik Tom Peirce, tahun 1512 sampai 1515. Yang mencatat kehebohan bangsa Portugis saat pertama kali berlayar ke Malaka dan Maluku. Mereka mendapati lautan Nusantara sangat bersahabat dan menyadari bahwa cerita monster yang beredar di Mediterania selama ini hanyalah taktik proteksi ekonomi proteksionis kaum saudagar Timur Tengah. Sejarah membuktikan bahwa kekayaan bumi Nusantara pernah begitu berharga, begitu bernilai strategis, hingga dunia harus menciptakan monster fiktif hanya untuk menyembunyikan keberadaannya dari peta global. Hari ini, naga-naga di peta kuno itu telah lama runtuh bersama sejarah. Namun, warisan tanah yang kaya ini masih seutuhnya ada di tangan kita. Dunia mungkin berubah, tetapi cara kita menjaga dan menghargai aset bangsa ini yang akan menentukan kemana arah masa depan kita. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dukung terus DK Files dengan like, share, and subscribe agar bisa terus membongkar cerita-cerita tersembunyi di balik hal-hal yang kelihatannya biasa saja. Dan ingat, sejarah besar seringkali dimulai dari hal kecil.